Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Mei 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pegawai KPU Maluku Tengah hilang saat cari ikan. Begini kronologisnya. Laude Husni, berusia 35 tahun, warga negeri Haruro, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, dilaporkan hilang. Dia dilaporkan hilang saat mencari ikan di pesisir pantai Makariku. Husni diketahui merupakan pegawai honorer di KPU Maluku Tengah. Dan Satrimo-Polda Maluku AKBP Dostan M. Siregar membenarkan kejadian tersebut. Dikatakan Husni hilang sejak Sabtu 21 Mei 2022 sekitar pukul 9 malam. Saat itu dia bersama beberapa rekannya sedang memanah ikan di pantai Siro, negeri Makariki. Setelah beberapa jam kemudian terdengar teriakan dari korban. Kemudian setelah itu korban tak muncul ke permukaan. Teman yang sedang bersamanya pun berusaha mencarinya namun tak ditemukan. Mereka bersama masyarakat setempat lalu melaporkan kejadian ini padanya. Setelah menerima laporan tersebut, lanjutnya dia lalu memerintahkan anggotanya di Batalion B Pelopor Amahai untuk mencari Husni menggunakan 2 unit perahu dan ketinting milik warga. Kasat Pol Airut Polres Maluku Tengah AKP Bambang Eka Jaya mengatakan, Basarnas bersama tim gabungan kembali melakukan pencarian di pantai. Lokasi hilangnya korban tersebut Senin 23 Mei 2022. Dia menambahkan pencarian ini menggunakan 2 unit speed milik Pol Air dan 1 unit perahu karet milik Basarnas serta dibantu sejumlah perahu ketinting milik warga. Ini untuk Polri 3, jam 1 siang, Basarnas dari Ambon 1, 24 jam, BNPB 20 dari Tengah 1, 24 jam, sama dengan satu hari. masyarakat Budi sekitar ada Ketemu satu karena tengah sudah ada malam kesana lagi nanti. di 3 hari. lokasi Di lokasi masyarakatnya. masyarakat Oke. dan keluarga. Kita berangkat dari pagi karena saya sudah informasi dari malam sudah ada kelihatan Oh, sudah kelihatan. dari malam Terawang buaya ini ya. putih, dia ini tuh bawa korban ini. Oh, ada buaya yang Ada. oh gitu ya. Buaya putih dari malam. Tapi karena orang terlalu banyak akhirnya dia menghilang. Oh, gitu. Dari malam ini sudah ada titik terang tapi begitulah. Berapa? Belum rezeki Oke, berapa unit speed, Pak? untuk Polri punya 3. 3 speed ya. Terbaut 2 ini satu kapal. Oh, dengan perahu karet 1. Iya. Dibantu perahu warga ya. Masyarakat dan keluarga. Oke. Untuk LBP punya 1, Basarnas dari Ambon 1. Basarnas Ambon kerahkan penyelam cari warga hilang di pantai Makariki, Maluku Tengah. Pencarian Laude Husni, warga negeri Haruro, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah yang hilang di pantai Makariki memasuki hari kedua. Kantor Basarnas Ambon mengerahkan 10 personil untuk melakukan pencarian hari ini. Koordinator tim pencarian Basarnas Ambon, Patrick Gomis, mengatakan dia bersama personil lainnya siaga mencari korban. Dalam upaya pencarian itu, lanjutnya pihaknya menggunakan 1 unit perahu karet, 3 alat selam, dan 1 alat pendeteksi objek pencarian. Pihaknya juga dibantu unsur potensi SAR lainnya seperti anggota TNI Polri, masyarakat, juga instansi lainnya seperti Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maluku Tengah. Lanjutnya proses pencarian akan dilanjutkan hingga malam hari nanti, namun tentunya tergantung kondisi cuaca. Intinya kata dia, pencarian akan terus dilakukan hingga korban ditemukan. Sebelumnya petugas gabungan bersama tokoh-tokoh adat setempat pun sudah melakukan ritual adat Minggu 22 Mei 2022 sore kemarin.
Upulatu Negeri atau Desa Makariki, UM Watimena menerangkan, ritual adat itu dilakukan untuk mendapat petunjuk leluhur sehingga korban yang masih hilang bisa segera ditemukan. Oke. Nah, sekarang sudah jam berapa nih? Hampir 3 hari. 3 hari. Oke. Tapi biasanya ini orang dari Kamariang juga nih. Biasanya kalau ketemu maku-maku begitu ya, Om Olop ya, Om Bambang. Ya, ketemu minta dari Tuhan, Tete Manis, nanti dong bawa balik dia. Oke. Kita berharap dia masih utuh dan seperti keluarga punya keinginan, kiranya dia masih hidup. Gitu. Oke. Ya kan? Ini dorang semua. Kalau saya nggak ada dorang, wah, ketorang semua masyarakat semua terlibat. Oke. Dari semua komunitas terlibat. Ya begitulah ketorang gandong tuh. Gandong mesti begitu. Cubit di kuku, rasa di daging dan betul-betul gandong untuk semua hal. Oke? Oke, Pak. Makasih. Ada hikmahnya. Ya. Basarnas Ambon gunakan pendeteksi objek permudah pencarian korban hilang di Makariki, Maluku Tengah. Guna mempercepat proses pencarian korban hilang di Makariki, Maluku Tengah, Basarnas Ambon menggunakan FWA alat pendeteksi objek pencarian. Demikian disampaikan Koordinator Tim Basarnas Ambon, Patrick Gomis, di lokasi pencarian Senin 23 Mei 2022. Dikatakan selain alat tersebut, pihaknya juga membawa 3 set alat penyelam dan 1 unit perahu karet. Sementara itu, khusus anggota Basarnas Ambon sendiri, pihaknya menurunkan 6 personil dari SAR Ambon dibantu 4 anggota lainnya dari unsur SAR Maluku Tengah. Dalam upaya pencarian itu, tim Basarnas Ambon dibantu unsur potensi SAR lainnya seperti anggota TNI Polri, masyarakat juga instansi lainnya seperti Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Maluku Tengah. Adapun titik pencarian mulai dilakukan dengan menyisir muara sungai yang berada tak jauh dari pesisir pantai yang menjadi titik hilangnya korban. Pantauan Tribunnews.com di lokasi pada hari kedua pencarian kurang lebih sekitar 9 jam upaya pencarian dilakukan namun belum juga ditemukan. Dan hingga kini tim sementara beristirahat dan pencarian baru akan dilanjutkan kembali setelah makan siang nanti. Diberitakan sebelumnya, Laode Husni berusia 35 tahun, warga negeri Haruru, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah dilaporkan hilang. Dia dilaporkan hilang saat mencari ikan di pesisir pantai Makariki. Abang gas mati mesin boleh kapal? Tribunnews, pengguna jalan keluhan parkiran di Jalan Patimura, DPRD akan undang Dinas Perhubungan Ambon. Kondisi ruas Jalan Patimura Ambon, tepatnya dari depan kantor pos hingga depan sekolah SMA Saverius yang sempit. Hal itu dikarenakan banyaknya kendaraan roda 4 yang parkir di ruas jalan kawasan itu. Mobil yang parkir di ruas jalan ini sudah memakan badan jalan karena berbaris hingga 2 jejer. Pemandangan ini pun sudah terlihat sejak lama, namun pihak Dishub Kota Ambon terkesan dibiarkan. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Margareta Siahai, mengatakan masalah-masalah perparkiran dan lainnya yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan sudah diterima pihak komisi. Tentu, komisi akan secepatnya mengundang Dishub Ambon agar bisa bersama-sama
membahas dan menanyakan masalah yang ada. Dijelaskan rapat Komisi 3 dengan pihak Dishub Kota Ambon beberapa hari lalu hanya sebatas silaturahmi untuk memperkenalkan pimpinan dan anggota Komisi 3 yang baru pasca rolling alat kelengkapan Dewan atau AKD. Dinas Mitra, OPD Mitra, di dalamnya ada Dinas Perhubungan. Dan kita akan pertanyakan itu agar tidak menjadi keresahan dari masyarakat. Kalau masyarakat senyaman juga gimana? Karena itu kan tanggung jawab kewenangan dari perhubungan kota untuk bagaimana lalu lintas di kota Ambon, bukan lalu lintas sih, tapi pejalan kaki dalam hal ini masyarakat bisa rasa nyaman, aman, tanpa ada parkiran yang salah. Dan kali itu yang Tribuners, jabatan Wali Kota Ambon Richard Louhinapesi dan wakilnya Syarif Hadler resmi berakhir Minggu 22 Mei 2022 kemarin. Sekretaris Dewan Provinsi Maluku Bodewin Watimena terpilih untuk menjadi penjabat sementara atau PJS memimpin kota bertajuk Manise ini. Warga Ambon banyak menaruh harapan, termasuk saran bagi Watimena selama memimpin nanti. Tribunambon.com merangkumnya dalam wawancara acak masyarakat Kota Ambon dari berbagai kalangan. Berikut liputannya. Tetap amanah menjalankan tugas tuh. Iya. Yang kita harap Bapak Wali Kota baru ini jalan juga. Iya. Trotoar kenapa? Untuk apa? Soalnya sekarang ini kan musim hujan. Jadi kan banyak masyarakat yang mengeluh banyak tentang trotoar tuh. Hujan licin, termasuk saya juga korbannya. Iya. Jadi harap untuk Bapak penjabat Wali Kota baru ini harap jalan trotoarnya ganti ulang aja. Harapannya ke depan ya mudah-mudahan kepemimpinan wali kota yang baru ini lebih baik dari yang sebelumnya, gitu. Sehingga masyarakat Kota Ambon bisa merasakan apa yang namanya damai, apa yang namanya kebersamaan, gitu. Sehingga hal-hal yang kayak kemarin itu tidak terulang lagi untuk masyarakat Kota Ambon. Dan masyarakat Kota Ambon bisa lebih mempercayai setiap pemimpin yang akan memimpin Kota Ambon ini. Gitu aja. Gitu aja. gimana Pak? Lebih baik daripada yang kemarin. Kemarin. Ada masukan yang baru? Bagaimana masukan yang baru? Ya, ini benahi Ambon itu. Mulai dari kendaraan begini kaca macet terus tiap hari itu. Tiap hari. Iya. Jadi saran untuk yang baru seperti apa Pak? Iya, perbaiki hal-hal yang seperti inilah. Apa mestinya kayak angkot begini, dia memberikan izin sembarangan itu. Oh gitu ya. Iya, main rekomendasi atau apa dia membludak itu macet jadi. Macet ya. Iya. Tribuners, dari Kota Ambon kita ke Pulau Buru. Unjuk rasa mahasiswa buruh protes pengerusakan lingkungan akibat penebangan hutan mangrove. Gelombang tsunami, kita tidak pernah lagi melihat mati
sebagai tempat mencari nafkah bagi nelayan. Hari ini saya akan mempertegas bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Kelautan harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Puluhan demonstran yang tergabung dalam mahasiswa Ikra Pecinta Alam atau Makrapala Universitas Ikra Buru atau Unikbu berunjuk rasa di sejumlah kantor di Namlea, Kabupaten Buru, Senin 23 Mei 2022. Di antaranya kantor DLH, kantor Dinas PU Polres Kabupaten Buru, dan Simpang 5 Namlea. Aksi tersebut dilaksanakan terkait penebangan hutan bakau mangrove di Desa Kain Eli oleh Sipi Masra Indah yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan di dataran Teluk Kain Eli, Kabupaten Buru. Ketua Umum Makrapala Unikbo, Ajat Saulisa, mengatakan tujuan dari aksi ini meminta untuk sejumlah kepala dinas agar mempertanggungjawabkan persoalan penebangan hutan mangrove. Dia menjelaskan akibat dari pengerusakan hutan mangrove tersebut, pendapat masyarakat sangat terbatas. Ia menyebutkan selain penebangan hutan, aksi ini juga terkait penanganan sampah yang Ia menyebutkan selain penebangan hutan, aksi ini juga terkait penanganan sampah. Operasi dari tahun 2012 hingga 2021. Izin yang kemudian dikeluarkan pada tahun 2017 sebesar 50 kali 4 meter. Lantas kemudian yang terjadi di wilayah Teluk Kain di sana, CV Masra Indah beroperasi sekitar 300 hektar lebih. Bahkan ada sebagian ikan-ikan yang dibunuh, lalu sebagian dikeluarkan, sebagian yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kehadiran kami dalam aksi ini, kami meminta kepada pihak-pihak yang berwajib agar segera memproses persoalan masalah ini. Yang pertama adalah tanggung jawab daripada Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Dinas Perikanan, dan Kadis PU atas izin yang kemudian dikeluarkan. Salam lingkungan! Salam lingkungan! Salam lestari! Semangat gelombang tsunami. Kita tidak pernah lagi melihat mangge-mangge sebagai tempat mencari nafkah bagi nelayan. Hari ini saya akan mempertegas bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Kelautan harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kami menuntut datangkan Kadis Lingkungan Hidup di sini. Datangkan Kadis Lingkungan Hidup di sini. Saya mau sampaikan kepada kawan-kawan pecinta alam, kami akan proses kawan ini sampai selesai. Kami akan proses masalah ini sampai selesai. Dinas Lingkungan Hidup pada hari ini tanggung jawab penuh. Kami sebagai masyarakat Kabupaten Buru memberikan tanggung jawab ini agar mereka mau berkoordinasi untuk menggusur atau menebang sedikit mangrove demi perkembangan kelangsungan hidup masyarakat, demi tata gelombang tsunami. Kita tidak pernah lagi melihat mangge-mangge sebagai tempat mencari nafkah bagi nelayan. Hari ini saya akan mempertegas bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Kelautan harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Kami menuntut Kita di Tribun Ambon hari ini edisi 23 Mei 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Mato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.